Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Robi Reza Zulfikri, SEME, dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, dengan NIDN 2131089301 dan NIP 199308312023211017. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yakni Manajemen Produk Halal. Mata kuliah Manajemen Produk Halal ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi ekonomi syariah dan berada di semester 4. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan akan diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan. Dengan rincian 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, 1 pekan pertemuan ujian tengah semester, 7 pertemuan setelah ujian tengah semester, dan 1 pertemuan pada saat ujian akhir semester. Mata kuliah Manajemen Produk Halal bertujuan untuk membahas konsep dasar dan pentingnya produk halal dalam industri, regulasi dan standar halal yang berlaku secara internasional maupun nasional, serta mata kuliah ini juga mencakup manajemen rantai pasok halal atau supply chain, proses sertifikasi, dan audit halal, serta juga menekankan pada strategi pemasaran dan branding produk halal untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, mata kuliah ini membahas pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam industri produk halal, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip halal dalam praktek bisnis sehari-hari. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Manajemen Produk Halal ini diantaranya yang pertama, mampu menerapkan prinsip dan sistem jaminan dalam ekosistem syariah. Yang kedua, mampu menerapkan dan menganalisis konsep ekonomi syariah dan ilmu lain yang relevan untuk mendukung pertanian industrial. Mampu mendemonstrasikan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada Manajemen Produk Halal ini memiliki tujuan yang pertama, yakni mendeskripsikan konsep dan implementasi manajemen produk halal. CPMK yang kedua, menganalisis proses dan keberlanjutan dalam manajemen produk halal. Sedangkan CPMK yang ketiga, menunjukkan isu terkini dalam manajemen produk halal. Referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang perkuliahan kali ini, diantaranya karya saya sendiri, yakni yang berjudul Manajemen Produk Halal, yang publish pada tahun 2024. Selain itu juga dari Manajemen Industri Produk Halal dari Muhammad Nusron tahun 2021, serta pendukung dari jurnal-jurnal lain yang relevan dengan sistem jaminan produk halal maupun audit produk halal. Model pembelajaran yang diimplementasikan pada mata kuliah ini adalah Blended Project-Based Learning, yakni penggabungan antara blended learning dengan project-based learning yang mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa di dalam pembelajaran. Model blended learning diimplementasikan melalui 2 metode, yakni sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran asinkronus dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan mengakses Learning Management System atau LMS di Universitas Jember yang terkoneksi langsung dengan MMP dan Microsoft Teams. Konten MMP yang dikembangkan mencakup semua materi
dan pertemuan 1 hingga pertemuan 16, serta beberapa kegiatan pembelajaran lainnya seperti diskusi, kuis, unggah tugas, dan lain sebagainya. MMP sudah terkoneksi dengan Turnitin sehingga tugas yang diunggah oleh mahasiswa langsung dicek tingkat plagiasinya. Dengan demikian, mendorong mahasiswa untuk mengembangkan tugas secara mandiri. Pada metode sinkronus, pembelajaran disesuaikan dan juga dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung, baik daring maupun luring. Kegiatan pembelajaran daring memanfaatkan platform Zoom dan Microsoft Teams. Pembelajaran secara luring dilaksanakan di ruang kelas di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, baik di kampus Tegal Boto maupun kampus Bondowoso. Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah pada mata kuliah Manajemen Produk Halal diharapkan dapat menjadi pendamping proses produk halal dan bisa mendampingi pelaku UMKM serta masyarakat untuk penerbitan sertifikasi halal. Pada video ini, saya mempraktikkan pembelajaran sinkronus tatap muka secara langsung dengan mahasiswa dengan menggunakan model Blend Project Based Learning. Materi yang saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini yakni sistem jaminan produk halal dan prosedur sertifikasi halal. Salah satu bentuk pembelajaran adalah dengan melakukan pelatihan pendamping proses produk halal yang dilakukan pada momen ujian tengah semester dengan bekerja sama dengan Halal Center Universitas Jember guna memperdalam pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan. Dosen mengajak para mahasiswa untuk action dengan memberikan pendampingan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha dan masyarakat, mulai dari proses produksi hingga terbit sertifikat halal secara mandiri atau self-declare. Dosen selanjutnya menutup dengan kata-kata motivasi, nasihat, brainstorming, dan salam penutup pembelajaran. Penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Aspek afektif dinilai melalui sikap dan perilaku mahasiswa selama mengikuti pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, penilaian kognitif dilakukan melalui penilaian terhadap respon dalam diskusi. Selain itu, pada pertemuan lainnya, penilaian kognitif dilakukan melalui MMP dan Microsoft Teams. Aspek psikomotorik dinilai melalui keterampilan mahasiswa di dalam menyampaikan informasi di depan kelas pada saat presentasi proyek. Penilaian tersebut memiliki bobot penilaian yang terdiri atas aktivitas analisis berdasarkan case study dan pelatihan pendamping proses produk halal dengan kontribusi penilaian sebesar 30%. Kemudian project based learning dengan wujud tugas pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM sebesar 40%. Ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 15%. Demikian sebagai pengantar dari video pembelajaran yang saya laksanakan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Asesor, mari kita simak bersama video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ya, diberikan kelancaran, serta diberikan niat yang kuat. Karena apa? Niat yang paling kuat adalah ketika kita niatkan semua untuk thalabul ilmi, kita adalah harapan dari orang tua kita masing-masing, di mana tidak ada yang namanya orang tua itu ingin anaknya lebih susah dari apa yang dialami sebelumnya. Pasti ingin lebih baik dan lebih sukses, gitu.
Pada kesempatan kali ini, izinkan saya pada mata kuliah manajemen produk halal ini membuat sebuah video pembelajaran ya. Jadi video pembelajaran ini merupakan salah satu prasyarat untuk administrasi di UKPT, PDD, sertifikasi dosen. Nah, pada mata kuliah manajemen produk halal ini, saya fokus pada materi prosedur sertifikasi halal pada makanan dan minuman. Sebelumnya saya mau refresh terlebih dahulu pada RPS mata kuliah manajemen produk halal. Nah, posisi materi proses sertifikasi produk halal ini ada di materi ke-5. Ya, ada di materi ke-5. Yakni sebelum UTS. Kenapa saya penting harus menyampaikan seperti ini? Karena nanti UTS teman-teman semua mengikuti yang namanya pelatihan pendamping proses produk halal. Ya. Pendamping PPH ini ibarat seperti pisau. Ya, seperti pisau yang bisa teman-teman manfaatkan untuk apa? Mencari sayur-sayuran, nyari binatang buruan, ibaratnya seperti itu. Ini adalah bekal. Teman-teman nanti bisa action di masyarakat, di pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan sertifikasi halal. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita niatkan hari ini senantiasa memberikan manfaat bagi kita dan masyarakat secara umum. Al-hadini ya ma'ala kulintin solihah bisyahwati rasulillah jemain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Nah, perlu kita ketahui secara bersama bahwasanya terkait dengan audit halal itu ada 3 elemen penting yang menjadi tolak ukur utama, yakni secara kuantitatif, kualitatif, dan secara syariah. Secara kuantitatif itu seperti apa? Nah, teman-teman tahu ini apa? Timbangan. Kenapa kok disebut secara kuantitatif? Karena kita bisa tahu misalnya Mbak siapa? Mbak Ajeng. Mbak Ajeng beli telur 1 kilo. Dari mana kita bisa tahu 1 kilo? Dari angka yang ada di timbangan. Makanya dikatakan secara kuantitatif itu adalah kita bisa tahu secara nominalnya. Seringkali kita juga menemukan di pinggir-pinggir jalan. Ada orang jualan buah gitu kan ya. Buah tulisannya 5.000 ya. Kita mungkin tahunya 5.000 itu 1 kilo gitu. Setelah kita dekati ternyata ada 1,5 strip gitu kan ya. Ternyata nggak genep sekilo. Nah, kita kan belajar di agama Islam, kita ingat di surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ila akhirih. Bahwasanya celakalah bagi siapapun mereka yang mengakali atau apa istilah ya, mencurangi ya, berbuat curang terhadap timbangan. Makanya kenapa di manajemen produk halal ini saya tekankan kita itu harus transparan, setransparan mungkin gitu ya. Harus bisa menyampaikan apa adanya. Karena erat kaitannya dengan kaidah kita. Ya wis, apa adanya, karena semua bakalan dihisab nanti di akhirat. Ini secara kuantitatif ya. Nah, secara kualitatif ini kita bisa lihat dari kadar campurannya. Misalnya makanan minuman yang kita beli. Apakah ada unsur pengawetnya, ya kan ya? Ada perasa atau pewarna atau mengandung bahan-bahan tambahan yang lainnya. Ini dinilai penting sebagai proses audit awal. Kenapa? Produk yang nanti kita akan dampingi ke depan, kalau misalnya kita salah satu saja pada deskripsi bahan baku, yang terjadi ya kita melu dosa gitu bahasanya gitu. Karena nanti ke depan orang akan beli produk yang diproduksi ya oleh pelaku UMKM dan pasti akan merasa,
ini bener tah minyak gorengnya pakai minyak Sanko misalnya. Oh ternyata pakai minyak curah. Nah, makanya kita harus kuat di sini pada proses audit halal. Nah, ini secara syariah, ya kan nanti kan ada 3 poin ya. Secara kuantitatif, kualitatif, yang ketiga secara syariah. Makanan yang halal tidak hanya cukup halal, tapi harus thayyib. Apa thayyib itu? Baik, ya. Baik. Kita tahu singkong itu adalah halal. Singkong yang dicabut dari dalam tanah itu halal. Tetapi, misalnya, ketika dalam proses, pada prosesnya ada kontaminan ataupun campuran, maka kadar halal dari singkong itu bisa terpengaruh atau mungkin bisa jadi malah haram. Makanya teman-teman nanti ada yang namanya pelatihan pendamping proses produk halal. Tujuannya kita bisa tahu tentang proses produksi itu seperti apa. Dan kita akan tahu nanti yang namanya titik-titik kritis, misalnya pada saat pencucian atau pengolahan ya, misalnya singkong. How to use singkong sampai jadi keripik gitu ya saya. Singkong dicuci dengan bersih dengan air yang mengalir ya. Kemudian dikupas dengan pisau yang tajam yang sudah disterilkan terlebih dahulu. Kemudian singkong dijemur pada tempat yang lapang dan terbebas dari ayam, kucing atau benda-benda yang bisa menimbulkan kontaminan terhadap singkong tersebut. Nah, kemudian cara memperolehnya ini yang pasti. Dikatakan halal itu ya karena 3 tadi. Zatnya emang kadarnya itu halal, prosesnya halal, cara memperolehnya juga harus halal. Oke, berikutnya kita langsung kepada proses sertifikasi produk halal melalui skema self declare. Ada yang tahu skema self declare seperti apa? Dilakukan secara mandiri. Dilakukan secara mandiri. Jadi kita ngajukan sendiri gitu kan, self declare, mendeklarasikan. Ini adalah tahapan-tahapannya, mulai dari registrasi melalui aplikasi Si Halal ya dari BPJBH Kemenak. Kemudian mengisi data usaha, ini dari akun pelaku usaha ya pastinya ya. Kemudian unggah dokumen pendamping P3H nanti yang profil ya. Kemudian proses verifikasi, sidang fatwa hingga terbit sertifikat halal. Jadi nanti akan ada proses administrasi yang bisa teman-teman dampingi pada pelaku UMKM. Mungkin dari penjelasan saya ada yang mungkin mau ditanyakan terkait dengan proses sertifikasi halal ini? Saya mau tanya Pak, kalau misal dalam proses pendampingan sertifikasi halal, itu bagian mana yang kemungkinan itu mengalami kesulitan dan sehingga kita tuh memerlukan effort ekstra gitu? Pasti, kalau yang namanya effort ataupun mungkin challenge tertentu itu pasti ada. Apalagi dalam proses pendampingan proses produk halal ini. Nah, biasanya terkait dengan administrasi, Mbak. Kadang pada proses pengajuan NIB, itu mungkin data identitasnya itu nggak bisa diverifikasi, atau mungkin bisa juga dari penapisan ya yang AMDAL itu, karena sekarang proses NIB-nya lebih rigid daripada yang sebelumnya. Atau mungkin nanti ketika sudah diajukan ketolak gitu, ada banyak macam yang menjadi kendala ke depan. Tapi yang terpenting tidak mungkin yang namanya kendala tidak ada solusinya. Pasti akan ada solusinya. Nah, kita bisa belajar dari mana? Kita bisa tanya untuk kasus tersebut yang dialami pelaku usaha lain. Bagaimana cara mengatasinya? Pasti akan ada jalan keluarnya. Berikut ini adalah aplikasi Si Halal dari BPJBH Kemenak. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang bisa mempraktikkan atau menunjukkan bagaimana proses sertifikasi halal yang sudah berlangsung? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Gania bisa ke depan untuk menunjukkan. Ini dari akun Si Halalnya Mbak Gania Lentera Islami.
Iya, Pak. Kemarin usaha apa yang didampingi, Mbak? Kacang kribo. Oke. Sudah terbit sertifikat halal? Sudah. Alhamdulillah. Berapa lama prosesnya, Mbak? Kayaknya 3 mingguan lebih. 3 deh, Pak. minggu Iya. ya? Berarti cepat ya? Kemarin sempat ketolak nggak? Cuman ada revisi aja sih, Pak. Revisi di bagian apa? Revisi di bagian... Mungkin bisa ditunjukkan sekalian ya, biar bisa jadi pemahaman untuk teman-teman yang lain. Berarti terkait dengan foto ya? Iya, fotonya kurang. Kalau yang lainnya aman kan ya? Aman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gania Lentera. Monggo bisa kembali. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya, siapa lagi mungkin yang bisa menunjukkan terkait dengan progres pendampingan sertifikat halal? Saya, Pak. Oke, Mbak Kiki, monggo silakan. Jadi ini dari akun Mbak Kiki ya? Bukan, Bapak, akun pelaku. Akun pelaku usaha ya? Oke, dari akun pelaku usaha. Kemarin usahanya apa nih Mbak? Kue sagu mutiara. Kue sagu Mutiara. mutiara. Oh iya. Berapa lama Mbak pengajuan mulai dari input, profile sampai terbit sertifikat halal? 9 hari. 9 hari, luar biasa. Ini cepat sekali ini. Ya. Cuma 9 hari langsung terbit ya? Iya, Bapak. Bagus ya. Kendala apa Mbak yang mungkin kemarin dihadapi Mbak Kiki? Alhamdulillah tanpa revisi langsung sidang fatwa. Tanpa revisi langsung sidang fatwa. Ya ini namanya bihoiri hisab gitu ya. Hoki seumur hidup diambil semua gitu hari ini. Oke, terima kasih ya Mbak Kiki. Oke. Selamat untuk ini prosesnya yang cepat gitu ya. Oke, dari beberapa pemaparan ya, dari teman-teman sekalian tadi yang sudah menyelesaikan proses dan progres sertifikasi halal bagi pelaku usaha kan ada yang sangat mudah ya kan. Ada yang ada revisinya. Ya memang seperti itu hidup katanya. Tidak semuanya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Tapi pasti akan ada rintangan, halangan. Tapi kalau kita sudah punya niatan baik, pasti Allah akan mudahkan semua jalan dari niat baik kita. Karena kita niatkan semuanya harus semata-mata karena Allah. Makanya teman-teman semua, di akhir perkuliahan ini, saya sedikit berpesan ya. Yang pertama tadi, jaga niat. Senantiasa menjaga niat. Karena niat itu adalah hal yang paling utama. Kalau kita belajar ilmu hadis, hadis yang pertama itu tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Arba'in Nawawi itu paling pertama itu hadis tentang niat. Karena bagaimana kita susah untuk menata niat itu ya di situ. Kalau teman-teman dulu ya pamitnya ke sini kuliah, ya sing tenanan kuliah. Ya. Dulu izinnya sama orang tua ya belajar sing beneran. Karena apa? Kalau kita berproses dengan cara yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Intinya tidak ada yang namanya apa? Proses yang mengkhianati hasil. Pasti. Pak, saya sekarang udah berproses misalnya, tapi kok belum ada hasilnya. Bukan instan seperti itu. Semua ada prosesnya. Saya dulu juga mengalami hal yang sama seperti teman-teman yang sekarang dirasakan. Dulu saya 6 tahun di pesantren. Ngaji yang namanya kitab kuning itu nggak tahu gimana, maknanya gimana. Belajar ilmu tafsir nggak tahu. Belajar fikih, mustalahul hadis nggak ada yang tahu. Tapi saya percaya yang namanya barokah itu ada. Barokah itu ada dan bisa dirasakan. Nanti ketika teman-teman sudah keluar dari program studi ekonomi syariah, bisa lulus, ada yang lulus cum laude, ya, ada yang lulus dengan pujian sangat memuaskan, itu pasti akan mendapatkan jalan suksesnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ilahum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.